Barata Podcast Alkitab bareng kita. Poki Barata. biasa. Selanjutnya nih kita bakal bahas perjalanan Paulus ke Roma. Kira-kira gimana ya ceritanya? Jadi dari Kaisarea Paulus pergi ke Yerusalem untuk ketemu sama Yakobus dan penatua Yerusalem. Di sana juga dia bercerita tentang perbuatan Allah bagi bangsa-bangsa lain. Yakobus dan penatua-penatua di sana senang mendengar berita itu, tapi di sisi lain mereka sempat salah paham dengan Paulus. Mereka pikir Paulus mengajarkan orang-orang Yahudi ada yang di perantauan melepaskan hukum Taurat Musa, padahal tidak seperti itu. Nah, iya tuh, padahal Timotius juga masih disuruh sunat kan? Jadi sebenarnya Paulus ngajarin kayak gitu. Di sana juga waktu itu Paulus disuruh bawa empat orang ke bait Allah untuk melakukan penyucian supaya orang-orang di sana termasuk orang-orang Yahudi yang di Yerusalem tidak salah paham dengan pengajaran Paulus bahwa dia tetap memelihara hukum Taurat Musa. Iya, setahu aku orang-orang Yahudi dan dari Asia sempat melihat Paulus di bait Allah ya. Iya, jadi pas mereka lihat Paulus di bait Allah, mereka menghasut rakyat dan sampai akhirnya Paulus ditangkap dan dipukuli. Mereka juga berpikir bahwa Paulus membawa orang Yunani ke bait Allah karena mereka sempat melihat Paulus bersama Trofimus yang adalah orang Yunani. Akhirnya mereka sangat marah kepada Paulus dan mau membunuh Paulus. Setelah itu, kepala pasukan dan prajurit datang mau mengamankan keadaan dan Paulus ditangkap oleh kepala pasukan. Selanjutnya Nathan deh yang ceritain. Nah, selanjutnya kepala pasukan mau dengar penjelasan dari rakyat di sana, tapi orang-orang di sana tuh nggak jelas menjelaskannya. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, dan lain-lain. Jadi kepala pasukan bingung dengan penjelasan mereka, dan pada akhirnya kepala pasukan membawa Paulus ke markas itu. Tapi bukannya sebelum ke markas Paulus sempat ngomong dulu ya sama orang Yahudi di sana? Iya, dia minta izin sama kepala pasukan untuk berbicara kepada orang Yahudi terlebih dahulu sebelum pergi. Ia bercerita tentang siapa dia sampai bagaimana Tuhan mengutus dia pergi ke bangsa-bangsa lain bukan ke Israel. Nah, mendengar itu, orang-orang di sana malah semakin marah dengan Paulus dan akhirnya Paulus dibawa ke markas. Nah, pas Paulus di markas, dia hampir mau disiksa oleh prajurit di sana. Tapi setelah mereka tahu bahwa Paulus adalah warga negara Romawi, mereka jadi takut dan tidak jadi menyiksa Paulus. Akhirnya, mereka membawa Paulus ke mahkamah agama supaya mereka tahu apa yang telah diperbuat Paulus. Tapi di Mahkamah Agung itu kan ada dua golongan orang ya, yaitu orang Saduki dan Farisi. Jadinya si Paulus gimana tuh? Pas Paulus tiba di sana, dia menjelaskan bahwa dirinya adalah orang Farisi yang percaya kebangkitan orang mati, malaikat atau roh. Sedangkan orang-orang Saduki di sana kan tidak percaya dengan hal itu, sehingga terjadilah perpecahan di sana dan akhirnya Paulus dibawa kembali ke markas. Nah, dari situ tuh Tuhan ngomong sama Paulus, memberi kekuatan untuk Paulus supaya dia tetap meneruskan pemberitaan Injil sampai ke Roma. Setelah itu, ada lebih dari 40 orang Yahudi yang bersumpah bahkan mengutuk dirinya kalau mereka tidak akan makan dan minum sebelum Paulus berhasil dibunuh. Nah, mereka membuat rencana agar Paulus pergi ke mahkamah agama untuk diadili lagi, supaya saat Paulus dalam perjalanan ke mahkamah agama, mereka bisa membunuh Paulus. Aduh, akhirnya gimana tuh? Paulus terbunuh gitu? Enggak dong. Untungnya waktu itu keponakan Paulus tahu bahwa ada yang ingin membunuh Paulus. Dia ngadu deh ke kepala pasukan dan akhirnya Paulus dibawa ke Kaisarea kepada Felix, wali negeri pada jam 9 malam. Paulus ada di sana selama 2 tahun dan di penjara ringan. Saat itu, orang-orang Yahudi di Yerusalem dipanggil ke sana untuk sidang. Tetapi
tuduhan-tuduhan mereka itu gak ada buktinya, dan Felix juga tidak menemukan kesalahan. Akhirnya sidang dibubarkan deh. Dari situ, Paulus diizinkan untuk teman-temannya datang ke sana. Saat itu, Felix telah menjabat selama 2 tahun dan terjadilah pergantian wali negeri ke Perkius Festus. Pada saat masa jabatan Perkius Festus, sidang diadakan lagi. Tapi si Perkius Festus ini ingin mengambil hati orang Yahudi. Nah, pas sidang terjadi kembali hal yang sama. Orang-orang Yahudi ini nggak bisa membuktikan kesalahan Paulus. Sampai akhirnya Perkius Festus bilang, mau nggak sidangnya di Yerusalem aja? Tapi Paulus menolak dan minta naik banding Kaisar. Nah, disinilah cikal bakal perjalanan Paulus ke Roma. Oh, jadi dia langsung ke Roma atau enggak sih? Enggak, dia nggak langsung ke Roma. Waktu itu ada Raja Agripa dan Bernike datang bertemu ke Festus. Nah, pas itu Festus cerita tentang Paulus. Kalau dia ditahan, tapi Festus tidak menemukan kesalahan dalam diri Paulus. Akhirnya Raja Agripa bertemu dengan Paulus. Dan Paulus bercerita tentang dirinya dan bagaimana Tuhan mengutus dia ke bangsa-bangsa lain. Dan memang benar kalau Agripa tidak menemukan kesalahan juga dalam diri Paulus. Nah, akhirnya dia bilang tuh ke Festus, harusnya Paulus bisa bebas tanpa naik banding. Dari situlah Paulus pergi ke Roma. Bener banget tuh kata Yohanes. Akhirnya Paulus dan tahanan lainnya diserahkan kepada seorang perwira bernama Julius untuk dibawa ke Roma. Nah, Julius ini memperlakukan Paulus dengan ramah. Pada saat kapal berhenti di Sidon, Julius mengizinkan Paulus untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya supaya bisa memperlengkapi keperluan Paulus. Si Aristarkus di sini juga menyertai Paulus. Waktu itu juga bukannya mereka pindah kapal ya? Iya, dan pas mereka jalan, hampir beberapa hari kapal mereka tidak jalan karena angin yang kurang baik. Dan dengan susah payah mereka melewati Tanjung Salmone dan sampailah mereka di pelabuhan indah dekat kota Lasea. Di sana Paulus sudah ingetin perwira tuh kalau perjalanan mereka bakal mengalami kerugian. Tapi perwira itu lebih percaya sama nakoda dan tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sampai akhirnya di tengah jalan terjadilah yang dikatakan Paulus. Adanya angin ribut yang menyebabkan angkutan kapal beberapa harus dibuang. Dan mereka diombang-ambingkan selama 14 hari. Seketika itu, malaikat Tuhan menghampiri Paulus dan berkata kepada Paulus untuk tidak takut dan ia harus menghadap Kaisar. Malaikat juga berkata bahwa mereka semua akan selamat. Terus gimana tuh Dosro? Nah, setelah itu kapal mereka menabrak busung pasir dan berhenti tidak bisa bergerak. Akhirnya mereka berenang ke pantai di Pulau Malta. Mereka yang berjumlah 276 jiwa ini selamat. Ngapain aja tuh Paulus selama di Pulau Malta? Di sana sempat terjadi beberapa peristiwa. Saat itu Paulus sempat digigit ular beludak nih teman-teman. Namun Paulus tidak terluka sama sekali dan melemparkan ular itu dalam api. Dari situ orang-orang berpikir bahwa Paulus adalah dewa. Gak sampai di situ, ada gubernur di sana yang bernama Gubernur Publius. Gubernur ini memperlakukan Paulus dengan baik. Dan gubernur ini membawa Paulus kepada ayahnya yang sedang sakit. Di sana Paulus mendoakan ayah Gubernur Publius dan akhirnya sembuh. Banyak orang sakit di sana dan datang ke Paulus dan disembuhkan. Paulus menetap di sana selama 3 bulan lamanya dan ia melanjutkan perjalanannya ke Roma. Nah, setelah itu ia berangkat dan singgah ke Sirakusa selama 3 hari. Dan dari sana mereka berangkat ke Putroli dan singgah di sana selama 7 hari. Dari Putroli juga berangkatlah mereka kembali dan sampailah mereka di Roma. Selama di Roma ia disertai seorang prajurit yang menjaga dia. Paulus juga di sana mengajar tentang kerajaan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Berakhirnya perjalanan Paulus di sini. Wah, keren banget ya Paulus ini bisa menuntaskan perjalanannya sampai titik terakhir. Belajar banyak sih dari Paulus, terutama tentang imannya kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, bahkan sampai mau dibunuh, ia tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Benar banget tuh. Kita juga harus bisa seperti Paulus. Meskipun kadang hidup diselimuti banyak tantangan dan kesulitan, kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menyertai kita
dalam segala situasi dan keadaan.